Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Adlilah dengan NIM D1011201026 pada mata kuliah Metode Pelaksanaan dan Peralatan Konstruksi dengan dosen pengampunya yaitu Buryani Pratiwi ST.MT. Dalam vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan bangunan gedung. Nah, bagaimana sih pelaksanaan konstruksi pada bangunan gedung itu sendiri? Jadi, pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi pada bangunan gedung adalah kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan atau pemugaran atau pembongkaran konstruksi bangunan dan atau instalasi dan perlengkapan bangunan sesuai rencana teknis yang disusun. Kemudian dalam pelaksanaan konstruksi pada bangunan gedung itu sendiri ada hal yang ditinjau yaitu serupa tapi tak sama. Maksudnya adalah walaupun dalam satu bangunan yang bentuknya sama, tapi metode pelaksanaan yang dilakukan pasti berbeda. Metode pelaksanaan konstruksi umumnya ditentukan oleh pihak konsultan perencana dan merupakan suatu rangkaian studi, desain, dan supervisi. Metode konstruksi ini ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait misalnya teknologi dan peralatan yang digunakan serta limitasi-limitasi yang membatasi gerak laju proyek seperti arus lalu lintas, kondisi lingkungan sekitar, kondisi tanah, dan jarak bangunan terdekat, dan kemampuan tenaga kerja. Selanjutnya, ada beberapa metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Yang pertama, ada pengukuran dan pematokan. Penting atau strategis sebagai patokan, hati-hati, teliti, akurat, dan lain-lain. Yang kedua ada pekerjaan tanah, mencangkup pembersihan lahan, cut and fill, pengamanan lereng, dan perataan tanah. Selanjutnya yang ketiga ada pekerjaan pondasi, mencakup pondasi dangkal atau menerus, setempat, gabungan, flat, dan pondasi dalam, berbagai tiang pancang, sumuran, galian, parit, basement, dan metode kerja. Selanjutnya yang keempat ada pekerjaan struktur atas, mencakup struktur dan pembebanan baja, beton, komposit, perancah atau scaffolding, backisting, tulangan, pengecoran, dinding, tangga atau rem, dan precast. Selanjutnya yang kelima ada pekerjaan beton, mencakup perancah dan cetakan, tulangan, pengecoran, metode, formula, ready mixed, pemeliharaan, dan pembongkaran. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur termasuk interior, mencangkup fungsional, estetika, rapi, kaidah-kaidah teori, penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, pelestarian, dan kondisi setempat. Selanjutnya yang ketujuh ada pekerjaan mekanikal, mencakup mesin-mesin, lift atau elevator, eskalator, IT, AC, alat komunikasi, fire alarm, gondola, gas medik dan bakar, plumbing, dan sampah. Selanjutnya yang kedelapan ada pekerjaan elektrikal, mencangkup listrik, penangkal petir, pompa pemadam kebakaran, security device, alarm, detektor, CCTV atau MATV. Selanjutnya ada beberapa tahapan dalam melaksanakan konstruksi bangunan gedung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengaturan job site, yaitu berisi tentang gambaran umum tentang jenis bangunan, lokasi, sumber dana, fungsi, estetika, arsitektur, kondisi, topografi, mekanikal elektral, plumbing, jenis struktur bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada pekerjaan persiapan, mencangkup penyediaan peralatan kerja dan mesin-mesin yang diperlukan, penyediaan perlengkapan pengaman. P3,
pemadam kebakaran dan penangkal petir atau emergency, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada pekerjaan pengukuran dan pasangan blow bang, menjelaskan titik acuan pengukuran atau benchmark atau BM, metode dan alat ukur yang digunakan, dan metode pemasangan blow bang. Selanjutnya yang keempat ada pekerjaan fondasi, berisi tentang menjelaskan metode pelaksanaan fondasi footplate, sumuran atau fondasi tiang, metode galian tanah, pasir uruk, lantai kerja fondasi. Selanjutnya ada mutu diameter tulangan beton, dan ada mutu dan dimensi beton. Selanjutnya yang kelima ada slope atau tie beam, menjelaskan metode pelaksanaan tie beam atau slope dan pile cap, metode galian tanah, pasir uruk, lantai kerja fondasi. Selanjutnya ada mutu diameter tulangan beton, dan ada mutu dan dimensi beton. Selanjutnya yang keenam ada kolom atau kolom. Ada dua jenis, yaitu kolom beton bertulang dan kolom baja. Yang ketujuh ada balok lantai atau floor beam, menjelaskan yang pertama ada metode pelaksanaan balok. Selanjutnya ada mutu diameter tulangan beton, dan yang terakhir ada mutu dimensi beton. Yang kedelapan ada plat lantai atau the concrete slab. Plat lantai disebut juga biasa dengan slab. Yang kesembilan ada pekerjaan scaffolding atau backisting formwork, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan backisting atau formwork, metode pelaksanaan perancah kayu, bambu, dan scaffolding besi, dan jenis material pekerjaan backisting. Selanjutnya yang ke-10 ada pekerjaan fondasi, menjelaskan metode pelaksanaan pengecoran beton. Selanjutnya ada mutu beton yang digunakan dan quality controlnya atau QC-nya. Selanjutnya ada slam yang digunakan dan peralatan yang digunakan dalam pengecoran. Yang ke-11 ada pasangan bata atau plesteran, menjelaskan metode pelaksanaan plesteran, acian, dan pasangan dinding. Selanjutnya ada campuran spesi, plesteran, dan pasangan, dan jenis material pasangan dinding, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-12 ada pekerjaan kusen, pintu, dan jendela, menjelaskan metode pelaksanaan kusen, pintu, dan jendela, dimensi, jenis, dan mutu materialnya, dan finishing kusen, pintu, dan jendela. Yang ke-13 ada kuda-kuda dan atap, menjelaskan metode pelaksanaan kuda-kuda dan atap. Selanjutnya ada dimensi, jenis, merek, dan mutu materialnya, dan ada list plank, rabung, jurai, dan talang. Yang ke-14 ada langit-langit plafon, menjelaskan metode pelaksanaan langit-langit dan plafon, dimensi, jenis, merek, dan mutu material, rangka plafon, list plafon, dan finishing plafon. Yang ke-15 ada finishing lantai, menjelaskan metode pelaksanaan lantai dan pasangan, dimensi, jenis, atau merek, dan mutu materialnya, jenis struktur lantainya, serta finishing lantai, yaitu keramik, batu alam, dan lain-lain, atau floor hardener. Selanjutnya yang ke-16 ada pekerjaan plumbing dan sanitasi, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan plumbing dan sanitasi, dimensi, jenis atau merek, dan mutu materialnya, kloset, wastafel, bak air, floor drain, roof tank, pipa instalasi air, dan lain-lain. Yang ke-17 ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal atau ME, menjelaskan metode pelaksanaan dan pekerjaan mekanikal elektrikal dan instalasi listrik, dimensi, jenis atau merek, dan mutu materialnya, kabel listrik, panel listrik, grounding system, penangkal petir, genset, jenis lampu, kontak, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-18 ada pekerjaan pengecatan, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan pengecatan, jenis atau merek dan mutu materialnya, serta cat meni, cat air, cat minyak, litur, cat duko, dan lain-lain. Yang ke-19 ada pekerjaan hidran dan lain-lain, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan hidran dan lain-lain, jenis atau merek dan mutu material hidran, sprinkler, detektor, instalasi tata suara, nurse instalasi
tugas medis, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada site development dan taman, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan site development, pekerjaan pagar panel beton, dan lain-lain. Dan ada peralatan, jenis, dan mutu yang digunakan. Sekian vlog kali ini yang dapat saya bahas. Semoga vlog yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam vlog kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.